Jadi masalahnya kita adalah yang di Indonesia itu karena agama, polusi agama. Dan yang 90% kebodohan itu ada di Islam. Kalau yang di Kristen itu satu dua ada yang tolol ya. Selalu ada orang tolol itu selalu ada di mana-mana. Tapi kebetulan kalau di Islam tololnya banyak, bukan ada. Banyak begitu loh. Kalau di Kristen ada yang tolol. Kalau di Islam mungkin memang ajarannya yang tolol. Ini kita masih berbicara tentang lockdown, bukan vaksin, karena mereka masih mengutamakan lockdown. Dan pertanyaannya, apakah pemerintah sekarang memang benar-benar serius mengatasi COVID yang katanya tidak ada anggaran untuk lockdown, gitu, Pak? Ya, itu saja, Pak. Tuhan memberkati. Itu tadinya kita mau pilih tadi ya temanya lockdown atau PPKM, tapi terlalu dangkal. Jadi itu nanti menjadi bagian dari pembahasan kita. Nanti teman-teman ada yang bisa membahas nanti itu ya masalah lockdown tadi, karena kita sudah bicarakan tuh sebetulnya tadi di awal sebelum kita mulai YouTube itu. Tadi saya sudah kontak beberapa teman ya. Tapi makanya saya mau pikirkan mungkin bukan masalah lockdown atau PPKM-nya. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah kedisiplinan masyarakatnya. Nah, nanti kita mau ke sana tuh ya, masalahnya kedisiplinan masyarakat ini ya yang menjadi masalah kita. Nah, itu dia. Kalau ada insentif, Pak, maaf Pak saya potong. Ya. Kalau ada insentif, saya udah banyak bertanya kepada orang miskin di sini. Kalau ada insentif, mereka bersedia untuk lockdown, gitu Pak. Kalau ada insentif. Cuman karena PPKM ini tidak ada bantuan buat mereka orang-orang yang miskin, mereka mau makan apa, Pak? Kita kalau berbicara soal prokes yang ketat, orang yang prokes ketat pun bisa kena virus. Apalagi orang-orang miskin yang mereka benar-benar membutuhkan pendapatan, yang kalau kita bilang itu serabutan lah Pak. Satu hari bisa dapat, besoknya bisa nggak dapat gitu Pak pendapatannya. Gitu Pak. Kalau soal kedisiplinan tergantung pada ketegasan pemerintah. Ya sama dengan di China, nggak semuanya orang kaya kan Pak. Tapi pertanyaannya, kenapa di China bisa tegas, sedangkan di Indonesia tidak begitu Pak? Karena di Cina, nah ini justru ini judulnya kita, karena di Cina nggak dibodohin agama. Kalau di Indonesia dibodohin agama, Pak. Itu serius ya. Negara-negara yang tergantung dengan agama, ya, jadi bodoh. Enggak, Pak. Kalau saya bilang pemerintahnya tidak tegas, itu sih Pak, bukan tentang agama Pak. Saya bertanya kepada orang beragama juga, bukan mereka nggak mau disiplin, ya perutnya kelaparan Pak. Nggak ada pendapatan. Nanti kalau pemerintahnya tegas, ngomongnya nanti pemerintahnya zolim. Nah, itu kan pro kontra, Pak. Tapi kalau dijelaskan, itulah tugas dari pemerintah, itu dari jubirnya, dari humasnya, bagaimana melakukan penjelasan yang persuasif kepada masyarakat. Tapi itu semua di semua negara Islam begitu loh. Ya, iya sih, Pak. Cuman saya nggak inilah Pak. Saya udah berbicara dengan banyak orang lah Pak, begitu Pak. Mereka kalau di individu, orang Islam itu kalau kita bicara satu demi satu, mereka waras. Begitu mereka udah ngumpul, mereka bodohnya minta ampun. Itu masalahnya. Kalau Anda bicara sama Anies Baswedan sendirian, perorangan, jangan ada wartawan, jangan ada politik, ngomong, dia pintar sekali. Anda ngomong sama Ustadz siapa gitu, pintar dia. Begitu udah dalam kumpulannya, nah itu teori peer group itu ya dalam teori psikologi tapi kan masyarakat. Tapi kan Pak, kebijakan Anies tetap dipakai pemerintah pusat. Coba diikuti. Coba Bapak nah itu kalau sudah jadi dalam kelompoknya itu jadi goblok semua. Nah begitu Pak, makanya saya bilang ini sebenarnya bukan soal ya Bapak bukan, tadi, memang begitu. Di Malaysia pun sama, mereka nggak bisa apa-apa, pasrah. Di Afghanistan sekarang ini Taliban lagi ditinggal Amerika. Wah, lagi gila-gilaan Taliban ini. Beneran, di Iran ini gila-gilaan. Sekarang lagi ditembakin nih orang-orang di Iran kan demo nih kan, masalah virus ini segala macam kan. Terus mereka bikin damai, demo damai kan. Ditembakin sama pemerintah. Ini ya. Ini ada minta doakan dalam kita nih. Bentar.
Mana nih ya? Saya bacakan sebentar. Could you please pray for the people of Iran, especially Khuzestan? People do not have water and electricity, and they came out. They are protesting peacefully, but they were shot by government officials, and many have been killed. Please pray for Iran. Ini aslinya gara-gara lockdown itu kan, tutup semua, terus ditutup semua, fasumnya di dibatasi. Terus mereka demo kan, wah ditembakin. Tambah ruwet. Tambah ruwet ya. Nah, itu yang terjadi dengan di negara-negara Islam karena mereka agama diutamakan. Kaidah agama, halal, fatwa, apa segala macam. Pemerintah nggak bisa tangani itu. Ya, bahkan di Arab Saudi aja kacau sekali. Wah, di Yaman lebih-lebih udah nggak ada rumah sakit di Yaman. Wah, mereka mati di pinggir jalan semua. Cuman bedanya di negara-negara Islam itu nggak ada yang terbuka. Cuman Indonesia aja yang dibuka sama Malaysia karena sudah terlanjur diobok. Tapi kalau di negara Islam yang Islam, mereka nggak ada terbuka, nggak di open, nggak berani buka, wartawannya dibunuh. Kayak Khashoggi, berani buka ya dibunuh. Nah itu masalahnya. Nah itu yang kita sekarang ini hadapin, kebodohan agama. Ya Nabi Karl Marx bersabda, agama adalah candu masyarakat. Itu sudah paling benar. Mau agama apapun, nah terutama Islam, justru itu yang kita hadapin sekarang ini, kebodohan ini, ya. Oh. Itu masalahnya. Indonesia ini masalahnya menghadapi kebodohan, ya. Terus gimana dong solusinya Pak? Kita kan lagi ngomongin soal pandemi. Ya nggak ada solusinya. Solusinya tinggalkan agama. Berarti kalau kita tinggalkan agama, pandemi beres gitu Pak? Beres, saya jamin itu. Aku yakin. Oh gitu. Iya. Termasuk yang Kristennya, tinggalkan agama Pak? Tinggalkan agama. Karena pendeta-pendeta Kristen juga ada yang goblok. Oh gitu tengking Pak. Coronanya suruh ditengking coronanya, kan goblok kan. Corona itu bukan ditengking, dihadapi dengan prokes sama disiplin. Tapi kan bedanya Pak, kalau di kita kan, kalau saya bilang ya masih lebih prokes lah daripada orang-orang di Timur Tengah ataupun di Pakistan. Karena ada perbedaan karakter dari orang-orang Muslim di sini dari orang-orang yang di sana gitu Pak. Maksud saya seperti itu Pak. Jadi masalahnya kita adalah yang di Indonesia itu karena agama, polusi agama. Dan yang 90% kebodohan itu ada di Islam. Kalau yang di Kristen itu 1-2 ada yang tolol ya. Selalu ada orang tolol, itu selalu ada di mana-mana. Tapi kebetulan kalau di Islam tololnya banyak, bukan ada. Banyak begitu loh. Kalau di Kristen ada yang tolol. Kalau di Islam mungkin memang ajarannya yang tolol. Ya kan lucu kan? Kayak si MUI kemarin sama si Wapresnya aja suruh bilang masjid tidak boleh ditutup. Nah, karena dia bilang masjid nggak boleh ditutup, terus dia bilang Idul Adha sholat di rumah. Masjidnya dibuka. Jadi kan ambivalen kan? Iya, iya. Nah, itulah kebodohan wakilnya pemerintahnya goblok, tololnya minta ampun. Gimana mau waras Indonesia negaranya? Termasuk kepala gitu, Pak. Nah iya. Karena kepala sendiri ngikutin kebijakan Anies, Pak. Nah iya. Sama Anies. Di framing sama Anies mau goblok. Takut. Ya, karena memang sekarang ini yang pegang peranan Anies. Seluruh Indonesia itu udah diancam, udah diintimidasi sama Anies. Oh, gua hancurin Jakarta nih. Kalau Jakarta hancur mau apa coba? 90% merah semua, mati semua, kena COVID termasuk Pak Luhut, Pak. Jubir Presiden, termasuk Pak Luhut. Loh, Pak Luhutnya kan nggak bisa apa-apa, tergantung Presiden. Pak Luhut kan udah jengkel juga kan kemarin kan. Cuma nggak bisa apa-apa, keputusannya sama Jokowi. Oh, itu masalahnya, karena kan masalahnya Jokowinya kan nggak berani. Kenapa? Karena kitanya nggak berani yang minoritas. Karena kitanya nggak berani, kitanya terus di framing terus. Nah sekarang ini kan, makanya kemarin kan saya bilang selama 2 hari ngikutin nggak kemarin. Tuhan ini ya, orang Islam kan nutupin gereja nih seenaknya titik mereka kan. Sekarang Tuhan sendiri yang tutup masjid. Mereka mau ke masjid boleh, silakan mati. Berani masuk masjid, pokoknya siap mati aja pokoknya kan. Bukan orang Kristen yang bunuhin, COVID yang bunuhin, bukan Tuhan juga, COVID yang bunuh. Coba bilang Tuhan yang ngutukin,
orang Islam ngutukin dirinya sendiri. Oh gitu Pak. Lo kan begitu, kita pakai akal, makanya kita bilang beragama itu salah, yang benar itu bertuhan. Kalau orang beragama itu dia akan masuk dalam dogma-dogma agama itu dan dia menjadi bodoh karena kebodohan agama itu sendiri. Nah, itulah tantangan kita yang di Indonesia. Ya, bersyukur Eropa sudah mentas dari itu. Hanya 300 tahun bodohnya, tapi kan kemudian mereka sadar, salah nih kita nih, cepetan bertobat. Yang di Indonesia nggak tobat-tobat. Nah, kapan tobatnya orang Indonesia kan pertanyaannya? Karena itu masalahnya, agama itu menghalangi sains, rasio, ya, dan kedisiplinan itu semua gagalnya gara-gara agama, mentoknya agama. Semua polusi-polusi itu mentoknya gara-gara agama.